Horas, shalom bagi kita semua, Amanginang. Firman Tuhan yang boleh menyapa kita di Minggu Palmarum pada hari ini yang didasarkan pada Yohanes 12, ayat 12 hingga ayat yang ke-19. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, tentu ini adalah minggu kesekian kalinya kita beribadah bersama-sama keluarga di rumah. Tentu ini adalah situasi yang tidak mengenakan bagi kita. Kita merasa seolah-olah kebebasan kita telah terkekang akibat wabah COVID-19. Tapi tujuan dari ibadah kita di rumah adalah supaya kita memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Dan melalui itu juga Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, tidaklah mengurangi sukacita kita untuk beribadah bersama-sama di rumah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, minggu ini yaitu Minggu Palmarum yang merupakan minggu pasion terakhir bagi kita sebelum Yesus disalibkan. Bagaimana kita merenung penderitaan Yesus sebelum ia disalibkan. Orang-orang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, memperingati kebebasan nenek moyang mereka dari tawanan Mesir. Mereka datang dari Yerusalem dan dari berbagai negeri. Dan sebagai penyembah yang bersungguh-sungguh, mereka datang lebih awal untuk atau supaya mereka bisa beribadah, mengikuti upacara penyucian diri untuk melayakkan mengikuti ibadah Paskah. Dan sesuai dengan nats yang kita baca tadi, orang-orang banyak itu mendengar kedatangan Yesus ke Yerusalem. Itu membuat mereka kembali bersemangat, bersukacita, membuat mereka berpengharapan, sehingga mereka bersorak, "Hosana, sambutlah dia yang datang." Hosana. Hosana artinya adalah selamatkanlah kami. Itu sebagai ungkapan
pengharapan sekaligus keyakinan umat Israel. Dan para ahli-ahli mengatakan orang-orang Israel biasa menggunakan daun-daun palm di bait Allah dalam perayaan Pondok Daun, dan mereka telah menyiapkannya sebelumnya dari rumah. Kemudian mereka melambaikan daun-daun palem sebagai tanda penghormatan kepada seorang pemenang atau menyambut pahlawan perang. Yesus masuk ke Yerusalem, Yesus menggunakan keledai, bukan menggunakan kuda. Yesus menaiki keledai muda untuk menggenapi atau sebagai tanda penggenapan dari nubuat Nabi Zakaria. Kita bisa baca di Zakaria 9 ayat 9. Kuda adalah simbol dari kekuatan dan kekuasaan dalam peperangan. Tapi Yesus memilih menggunakan keledai. Keledai adalah simbol kelemah lembutan dan kerendah hatiannya. Melalui itu juga ia menyampaikan pesan, ia adalah Mesias, namun bukanlah Mesias yang datang untuk membawa atau memimpin peperangan. Dia adalah Mesias yang datang untuk mendamaikan, untuk mempersatukan. Kedatangannya untuk membawa kedamaian, mendamaikan manusia dengan Allah. Di balik itu semua, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, kita bisa melihat kemesiasan Yesus. Yesus telah tahu sebelumnya bahwa akan ada tantangan yang dihadapinya di Yerusalem, yaitu para imam-imam yang tidak menyukai kehadiran Yesus, yang merasa terganggu karena kehadiran Yesus. Lantas, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, apa yang boleh, yang mau kita lihat, kita temukan dalam nats hari ini? Kalau kita ingin agar Kristus tetap tinggal di dalam kita dan memimpin hidup kita, kita harus terlebih dahulu membuka diri kita, membuka hati dan pikiran kita. Sehingga kita memiliki kesadaran diri, mengetahui kelemahan kita. Dan melalui itu juga kita dapat mengerti melalui hikmat-Nya atas kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, di dalam kehidupan ini, segala sesuatu yang baik yang boleh kita terima, segala kesuksesan kita, pekerjaan, keluarga, prestasi, apapun yang boleh kita dapat, itu adalah semua karena kebaikan Tuhan. Itu sumbernya adalah dari Tuhan. Jadi kita sebagai manusia tidak perlu ada yang disombongkan. Karena semua itu adalah anugerah dan pemberian Tuhan yang selayaknya kita syukuri. Dan untuk itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, di Minggu Palmarum ini
Kita diingatkan untuk mempersiapkan diri secara totalitas menyambut kedatangannya. Apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah mempersiapkan hati dan pikiran kita? Ataukah kita masih di dalam keresahan itu? Apakah di tengah-tengah wabah virus COVID-19 ini kita lantas tidak berpengharapan kepadanya atau meminta pertolongan kepadanya? Marilah kita sadari, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian. Kita melihat positif dari wabah virus COVID-19 ini. Ini adalah suatu cara Allah untuk memperingatkan kita umat-umatnya. Agar kita tidak menyombongkan diri. Agar kita senantiasa menyerahkan hidup kita kepadanya. Agar kita tidak lupa bahwa segala kepunyaan kita, segala hidup kita adalah miliknya. Dan kita harus senantiasa berpengharapan kepadanya. Dalam Minggu Valmarum ini kita diajak untuk totalitas di dalam hidup kita. Membuang yang namanya kebencian, iri hati. Marilah kita mengampuni, memaafkan. Sehingga Dia bisa memakai kita, sehingga Dia, Allah yang menciptakan kita, bisa bekerja atas kita. Untuk itu Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, sambutlah kedatangannya di dalam hati yang damai, di dalam hati yang tenang, dan berpengharapan kepadanya. Semoga Allah yang berbelas kasih menguatkan dan memampukan kita dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang boleh menyapa kami di pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu meneguhkan iman percaya kami, menguatkan kami, melingkupi kami ya Tuhan, sehingga kami boleh tetap senantiasa berpengharapan kepada-Mu, meskipun dalam masa sulit yang terjadi di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan, yang merenggut kemerdekaan kami, kebebasan kami. Tolong Bapa, lawat kami, pulihkan umat-Mu. Berbelas kasihlah atas kami ya Tuhan. Pulihkan setiap yang sakit ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami senantiasa berpengharapan kepada-Mu. Meskipun di masa-masa sulit yang kami hadapi ini ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk semakin mendekatkan diri kepada-Mu, semakin mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu meneguhkan, dan biarlah Roh Kudus-Mu juga yang memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami boleh mengerti atas apa yang kami dengar, dan dapat kami imani, kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ajari dan kuatkan kami di tengah-tengah kelemahan kami. Mampukan kami ya Tuhan. Hanya kepada-Mu kami menyerahkan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.